hari Senin. Gimana Senin Anda hari ini? Sejuk ya, karena udah mulai gerimis di siang hari ini. Saya Kak Rose siap menemani Anda di acara Rumpi Musik Kerja. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasanya kita mulai langsung di pojokan untuk membahas ada apa yang lagi ramai, berlangsung, bersambung, dan juga menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia ini masih kelanjutan bersambung ya. Kemarin kan kita mengundang, ya kan kemarin kita mengundang ya, mantan suaminya Clara Sinta. Setelah ada berita bahwa mantan suaminya Clara Sinta itu menggugat Gonogini senilai 13 miliar rupiah gitu ya. Itu adalah aset-aset yang kalau kata mantan suaminya dari dipercaya ke Clara Sinta sebetulnya untuk masa depan anak mereka gitu ya. Dan ada banyaklah kemarin itu cerita bahwa ya bisnis yang dijalani oleh Clara Sinta yang di awal-awal itu ya kan akan tulis kalau di artikel kan banyak nih, salah satu usahanya Clara Sinta bisnis ekspor impor ikan. Itu kalau menurut mantan suaminya ya itu sebenarnya bisnis dia gitu bareng tapi ya dia habis itu ada bisnisnya juga bareng sama Clara Sinta. Oke. Nah, habis itu kayaknya Clara Sinta kemudian juga mengeluarkan keterangan untuk memberikan klarifikasi dari sisi dia gitu ya. Dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, aku izin meluruskan ya bahwa benar aku pernah menikah dengan seseorang yang sebut saja namanya Budi gitu di tahun 2017. Perbedaan jarak usia jauh tidak bisa dipungkiri, namun tidak dapat saya sesali karena itu pilihan saya secara sadar gitu ya. Ini memang dia sadar, nggak ada paksaan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi akhirnya berpisah di tahun 2022, nikahnya di tahun 2017 gitu. Tapi kalau dari sisi mantan suaminya, dia bilang ya seolah-olah di tahun itu kayaknya Clara Sinta tidak pernah mengakui dia dan tidak pernah mengakui anaknya gitu ya. Kemudian ada lagi statement dari Clara Sinta, poinnya cuma itu ya, membenarkan pernikahan. Dia cuma baru, jadi istilahnya ini sekarang ini adalah pernikahan kedua. Jadi tidak benar berita di luar sana yang mengatakan bahwa Clara Sinta udah pernah nikah 3 kali gitu. Terus kemudian juga men-screenshot dia kayaknya putusan gugatan ya. Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan penggugat, tergugat dan perusahaan sudah tidak memiliki hutang kepada pihak lain. Kesimpulannya nih. Oh, ini kesimpulannya. Penggugat memiliki pekerjaan. Penggugat tuh berarti Clara Sinta penggugat ya. Penggugat memiliki pekerjaan sendiri, penjualan secara online dan konten kreator, dan pekerjaan penggugat tidak didukung disupport. Jadi merasa bahwa pekerjaannya tidak disupport oleh mantan suaminya. Tergugat, baik itu istrinya, tergugat itu berarti mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah lahiriah baik kepada penggugat maupun kepada anak ini ya. Ini hasil keputusan atau hasil isi gugat? Tergugat ketika sedang marah sering berkata kasar, dan tergugat sering melakukan pengambilan uang dari rekening tabungan penggugat tanpa izin dengan cara tergugat menggunakan handphone penggugat dengan masuk ke aplikasi m-banking dan melakukan pengiriman sejumlah uang ke nomor rekening yang tapi ini kan yang di screenshot ini aku nggak tahu. Yakin ini kesimpulan? Ini ya kesimpulan. Mana sih? Yang mau baca silakan monggo. Aku malas menyimpulkan. Enggak, itu kesimpulan atau gugatan? Aku lupa ya. Kok aku lupa? Ya. Terus tidak ada kecocokan. Terus ada puncaknya katanya 2 April 2022. Denny menggadaikan 2 unit mobil kepada pihak ketiga tanpa seizin Clara, di mana kedua mobil tersebut dibeli menggunakan uang hasil kerja Clara. Ini agak aneh sini ya. Waktu itu berita ramai diambil debt collector itu kapan? 2002 berapa? Ini ahli sejarah. Berarti dia udah tahu dong nih kalau mobilnya digadain. Ketika ditarik sama debt collector kenapa rame? Oh, yang debt collector 2023. Padahal di bulan April kan udah tahu nih mobilnya digunakan. Iya, ini bener gak sih? Oh, ngapain sih aku ngingetin tahun-tahun itu, ya ampun, siapa yang nikah sebenarnya? Oke. Ada lagi di screenshot juga, screenshot percakapan dengan mantan suaminya gitu, katanya minta uang gitu ya. Dari sekian lama, akhirnya tanggal 8 September kemarin lah aku beranikan diri untuk minta uang ke beliau senilai 300-400 ribu per minggu. Karena setelah menikah, seluruh kebutuhan Kino ditanggung oleh suami. Oh, maksudnya suami yang baru. Iya, setelah menikah ya. Jadi sebelum menikah ditanggung siapa? Baiklah, aku
Aku ingin peran dia tetap ada dalam hidup Kino. Aku ingin Kino tahu bahwa meskipun nilainya kecil, bapaknya tetap ada memberi buat dia, katanya gitu ya. Nih, ini kita screenshotnya. Tapi ini menarik ya buat aku ya. Setelah nikah, uang sekolah, terus les ngaji dan segala kebutuhan Kino kan papanya yang tanggung. Kamu nggak ada pengen kasih buat Kino minimal hanya buat jajan dia aja, misalnya per minggu 300.000. Jawabannya boleh gitu. Bukan karena aku nggak mampu sih, cuma biar sama aja, biar ada ngasih buat Kino aja. Jadi ada peran masing-masing dari kita bertiga. Coba ya, bisa. Oh. Ini sih masih gimana ya? Kita nggak tahu, ini kan hanya sepenggal WhatsApp ya. Tapi ini masih mending banget ya, minta 300.000 per minggu dijawab boleh, bisa gitu ya. Banyak bapak-bapak di luar sana yang bahkan nggak bisa di WhatsApp. Ya kan? Baru malu, halo mau minta uang. Aduh, nggak nyambung, ceknya cuma satu ya, jadi blok. Ada. Ya pokoknya dia bilang gitu ya, bisnis ikan, bisnis online itu nggak didukung oleh suami. Sementara keterangan dari mantan suaminya, dia punya beda lagi. Coba kita lihat berikut. Clara itu di sini tidak ada siapa-siapa, sendirian, gitu loh. Jadi waktu saya bawa ke sini, itu dia benar-benar bawa badan aja. Bawa ke sini, berarti kenalnya dari Medan. Dari Medan. Jadi kenalnya dari di Medan. Iya. Jadi dia nggak bawa apa-apa, gitu loh, masih kuliah gitu loh. Jadi bisnis ikan, ekspor impor ikan itu ya, kerja sama atau gimana? Jadi bisnis ini bisnis saya sebelum nikah, sebelum kenal dia gitu loh. Dalam hati, waduh, bisnis saya benar-benar diakui dan tidak ada sayanya gitu loh kan. Dia mengakui kalau nggak salah itu dia dari temannya kan belajar. Iya. Tuh kalau pengakuan dia begitu ya. Komentar netizen coba kita baca berikut. Abis dari akunnya si Clara, lihat IGS-nya, bingung gue yang bener yang mana. IGS-nya tuh IGS-nya siapa sih? Hah? Dari akunnya si Clara, lihat IGS-nya, bingung gue yang bener yang mana. Tapi tadi runutin gugatan cerai dia sampai dengan bukti-bukti di akun dia kok ya pas ya. Waktu mobilnya digadai, waktu dia kehilangan 300 juta. Ya udahlah, semoga mendapat keadilan untuk siapapun yang jujur. Yang kehilangan 300 juta siapa? Clara. Oh yang dari M-Banking. Tapi kalau kata ya kemarin ya, mumpung aku baru wawancara langsung orangnya, nanti kalau Clara Sinta aku wawancara langsung juga aku bisa ingat ya pembicaraannya apa ya. Kalau kata mantan suaminya, dia bilang ya namanya harta bersama itu kan yang didapat di dalam pernikahan, begitu ya. Jadi nggak ada tuh harta aku, harta kamu, kecuali ada pisah harta memang. Apalagi kalau ada bisnisnya bareng gitu. Kalau menurut analoginya gitu. Yang berikut komentar netizen kita lihat. Dong komentar netizen. Akhirnya terjawab semua kenapa apa-apa harus ridho suami. Biar nanti kalau cerai atau pisah nggak ada gugatan lagi karena suami udah ridho. Yang berikut, intinya perilaku Clara Sinta sangat mengkhawatirkan sebab ada indikasi harta yang dia wariskan untuk anaknya habis begitu aja. Mungkin ini dia dari POV mantannya. Yang berikutnya ada lagi. Apa? Kemarin aku terlihat tuh yang DM itu loh, ada netizen yang bilang oh ini mungkin karena apa sih, karena ada suaminya sekarang minta Clara Sinta ngapus foto-foto mantannya. Nah itu kan nggak jelas. Ini maksudnya mantan apa nih gitu. Clara Sinta lupa hapus foto mantan rumah tangga dengan Alexander Asad kini terancam bubar. Murni kesalahanku. Kayak ini mantan yang mana nih? Udahlah. Ya, nanti kita undang Clara Sinta. Kita lihat langsung bintang tamu kita. Ada Meisha Siregar dan Denis Karyasa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Langsung untuk jawaban yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Meisha? Ini kagak ada openingnya langsung nih. Langsung ditodong ya. Langsung ditodong. Ini apa kabar? Iya. Gimana? Udah sering, nggak usah basa-basi. Oke. Kalau udah apa kabar ya. Meisha, fitnah atau fakta? Family trip kamu kemarin ke China yang dadakan itu, sebenarnya kamu udah ambisius banget, udah pengen bisnis, makanya kamu datang ke Canton Fair Festival ya, supaya kamu bisa menjadi pedagang cuan. Fitnah atau fakta? Betul. Oke. Fakta. Kesan-kesannya gimana datang ke pameran itu? Enggak datang akhirnya. Enggak datang. Kenapa? Karena mendadak anak-anak dibawa. Sampai akhirnya mendadak anak-anak dibawa. Iya, jadi tadinya mau berdua sama baby doang dan memang pengen tahu Canton Fair tuh kayak apa, ada peluang bisnis apa dan lain-lain. Ternyata anak-anak baby nggak tega, Bambang nangis. Ya udahlah, ajak aja lah kita bolosin seminggu. Akhirnya jadi family trip. Jadi kemana aja?
ke tempat dagangan-dagangan juga nggak? Pasar-pasar wholesale. Buka just tip sehari, lumayan. Tapi gini loh ya. Mau nyetip apa Kak? Aku udah pernah juga ke Canton Fair itu, gede banget. Gede banget, aku pengen. 4 hall, nggak sanggup. Nggak selesai 1 hari. Nggak selesai 1 hari Pengen dan banget ada 3 kesana. fase. Iya, aku aja 3 begitu fase. datang gini langsung, udah pulang. Iya kan? Putus asa. Tapi banyak kan yang bisa didagangin di situ. Banyak tapi harus jadi pemain besar karena MOQ-nya besar sekali, minimal Kalau mau 1000 pieces. harganya murah ya. Satu artikel, iya. Kalau nggak sama aja ya? Kalau nggak sama juga sih, nggak tahu ya. Betty lah, Kayaknya Betty. semua bisa diomongin. Iya. Nanti kita ngobrol lagi bertiga, mungkin kita Oke, mau tentang bikin, con. ada postingan, ada foto, video. Ada postingannya udah tadi ini ya. Oh malah jadi ini jalan-jalan ke Guangzhou. Iya. Ya berikutnya dari Cerita atau Fakta. Kamu kan baru membagikan kabar kamu berdamai sama Rasman. Iya. Tapi sebenarnya perseteruan kamu juga cuma gimmick semata kok. Fitnah atau fakta? Ya fitnah. Orang sampai lapor-laporan polisi gimana sih? Kita itu kemarin bikin perdamaian kan. Jadi tuh awalnya tuh nggak sengaja ketemu di Senayan City. Di mall. Di Senayan City pas aku mau keluar, aku lagi nunggu mobil, dia mau keluar. Terus? Terus gitu aku kan kalau sama semua musuh kan friendly. Hai Bang Rasman. Kamu oke. Iya, hai dia Bang preskon aja Rasman. kamu Iya, datengin Bang ya. Rasman. Iya, terus segitu udah ketemu ngobrol, dia tos sama Jaden. Oh, oke, Terus segitu katanya hati dia terbuka lah, tersentuh katanya lihat Jaden. Oh, iya, Jaden kan duta damai 2025 ya. Nah, terus aku juga lihat dia, ya dia mau ngobrol sama anak aku juga ya udah ya kan. Ya, lagian juga kita berantemnya udah lama Kak, 3,5 tahun. Yang lalu. Kita berantem. Berantemnya 3,5 tahun ya? Udah 3,5 tahun Dari berantemnya. 2000 berapa tuh? 19. 2022 ya. Iya ya, 3,5 tahun udah berantem ya. Terus lapor-lapor polisi, terus segitu semua mantan pegawai aku yang berantem mantan pegawai aku ke dia, mantan pegawai dia ke aku. Udah cukup lah. Cukup lah, gue mau ngurus anak aja sekarang ya. Ya, baik ya. Jadi udah nih, udah damai, udah selesai semuanya. Udah damai. Seru dong. Nah, Salah ya? kita udah janji, tidak boleh ya ngatain gue cadel, tidak boleh ya ngatain botak. Oh enggak, tapi kan gemoy. Jadi ada perjanjian tuh, nggak boleh, dia nggak boleh ngatain kamu cadel. Enggak, tidak boleh membicarakan negatif-negatif. Oh, negatif. Iya. Kamu Terus nggak boleh segitu. tanya-tanya jamnya dia, nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus kalau ngatain aku marahin dong. Aku bilangin abang gue. Aku juga ketemu sama dia di mall kemarin. Damai juga. Nah, aku nggak pernah ada apa-apa. Tapi dia baik luar biasa, luar biasa. Istrinya sama anaknya. Iya. Aku tuh ada salah sama istri dan anaknya. Kan aku berantem sama dia. Harusnya aku berantemnya sama dia aja Iya. gitu. Aku membuat anaknya itu dan istrinya ke bawah-bawah. Jadi aku sampai sekarang juga aku sampein aku minta maaf buat istrinya sama anaknya Bang Rasman karena dia tak seharusnya ikut-ikutan dihujat sama teman-temannya gitu. Oh, Dennis makin dewasa ya. Iya dong, 2025. Jadi udah berapa musuh yang kamu berantem akhirnya damai? Hampir semuanya ya. Kuya. Iya udah. Terus siapa lagi? Bang Rasman Rasman. udah. Terus Belum ada musuh terbaru sih. Tapi yang pasti semua musuhnya booming ya dulu ya. Booming banget. aduh, puyeng nggak sih itu? Oke. Oh, Mesia lagi Vita atau fakta? Kamu lagi kesal sama suami kamu karena suami kamu itu susah banget kalau disuruh diet. Gak bisa jaga makan, malah suka pamer makan mie ayam setiap hari Jumat. Dan cita-cita kamu adalah pengen lihat dia lebih langsing dan lebih sehat. Nah, fakta. Kesel banget ya. Tapi udah berdamai sekarang, Kak Ros, nggak apa-apa karena buat aku udah 21 tahun pernikahan, yang penting apapun yang bikin dia bahagia, yang penting nggak main perempuan. Betul. Nggak minum minuman keras, Betul. ya kan? Nggak main Nggak tangan. nipu orang, nggak main tangan, pokoknya gitu-gitulah yang prinsip. Kalau hal masalah cuma tiap Jumat makan mie ayam Iya. terus diposting, apa sih ngeributin? Betul. Malu dong sama kasus-kasus orang yang lebih berat, ya kan? Betul. Malu, bisa kayak gitu aja di Ya masalahnya. kan lagian juga dia tiap Jumat bukan tiap hari. Iya, makan sayang, makan, tambah. Nanti kalau ditanya berantem gara-gara apa? Gara-gara mie ayam. Iya, cemen banget kan. Diketawain malah. Coba kita lihat, tapi ada videonya ya. Coba kita lihat videonya. Mungkin ini memicu bukan istrinya, tapi memicu orang-orang yang lagi nggak boleh makan mie ayam gitu kan. Udah umur Karos, Tapi itu yang bikin jujur dia bahagia. jadi lapar kelihatannya. Iya, jadi pengen mie ayam. Gue pulang makan mie ayam ah. Pak tahu dia jadi duta mie ayam kan kita nggak tahu. Oke, Dennis Vita atau fakta?
menjelang anak kamu ulang tahun, kamu adalah orang yang paling sibuk karena kamu nggak mau caranya tuh biasa-biasa aja. Maunya harus mewah dan viral. Vita atau fakta? Fakta. Iya dong, fakta. Karena aku kan waktu itu kan sempat gagal nikah. Jadi aku mau acara ulang tahun anak aku semegah pernikahan aku yang tertunda. Jadi budget pernikahan buat budget ulang tahun ya? Enggak, yang tahun lalu kan sebenarnya mau waktu di umur 1 sebenarnya mau dirayain mewah juga. Tapi kan utang masih banyak tahun lalu. Oh iya. Sekarang udah enggak kan ya? Udah bangkrut, mobil belum punya apa segala macem kan, bokeh total. Sekarang OTW kaya-kaya lagi nih. Amin. Iya. Udah gitu utang konveksi kepayang 7/8. Tadi dikit lagi ya? Iya, tadinya utangnya 300 juta, sekarang tinggal 800 juta. Hah? Iya. Tambah banyak. Oh iya. Soalnya nambah orderan nih. Oh, nambah orderan, makanya modalnya harus yang disetor lebih banyak. Iya, gitu benar. ya. Kemarin kan sempat habis banget nih. Habis banget. Kemarin Ibaratnya di minus ya? tabungan mimisan lah. Mimis. Kalau diibaratkan, kalau Iya. sebelumnya mungkin tahun lalu minus, kalau sekarang tuh berapa? Ada plusnya lah. Ada plusnya. Udah agak bangkit lah. Alhamdulillah. Oke, baik ya, berikut Indonesia. Vita atau fakta? Kamu sekarang lagi merasa baperan banget lihat anak-anak bahagia dengan kehidupannya, suka ketawa-ketawa sendiri, kamu tuh ngerasa kayak nggak diajak gitu. Vita atau fakta? Ini juga receh ya sebenarnya. Ini tuh problem ibu-ibu yang masuk perimenopause. Oh, iya. Jadi udahlah ya, diterima aja. Ada suasana hati yang mood swing, dikit-dikit mellow, dikit-dikit terharu gitu ya. Ya udahlah, diterima aja. Oh iya, sama itu katanya suaminya lebih seneng main sama kucing. Kayak gitu aja dibahas dia di posting. Tapi lega gitu loh Kak Ros. Kayak ini ternyata bermunculan tuh orang-orang yang sama kok. perasaan melo. Iya, Mbak Misha sama, aku juga suka gitu, tiba-tiba suka nangis tanpa sebab gitu. Perimeno kali ya. Udah dibikinin lagu belum? Bentar lagi. Ya kan sebagai inspirasi lagu gitu ya tentang melo. Dan baby memang lagi suka main sama kucing-kucing Iya, gitu. iya, kucing gue lagi nambah lucu lah. Pada diajak pergi berduaan aja, pernah ngajak anak-anak aja gitu ya. Oke, lanjut. Denis, Vita atau fakta? Aduh, mana nih banyak banget sih. Yang Denis, kamu pikir ketika kamu menyapi Jaden kamu bakalan senang, ternyata justru kamu sedih. Fitnah atau fakta? Fakta. Ini udah mirip-mirip lah ini ya. Fakta, iya benar. Aku pikir dulu kan, waduh gue pengen cepet-cepet nyapi nih, karena biar bisa benerin badan, biar kalau nggak, badan kan hancur banget, naik 20 kilo, makan juga nggak bisa dijaga. Iya, mie ayam semua sampai mangkok-mangkoknya aku makan, Kak, lapar. Beling ya terus? Beling. Iya, makan nggak bisa dijaga, terus olahraga juga nggak mungkin kan aku sambil kerja. Tapi tadi kan umur 2, memang mau disapi, sedih sih, kayak tiap hari kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Kan mulai dijarakin, mulai dijarangin, mulai diserang-seringin. Iya, sedih. Malam udah nggak boleh. Iya, biasa kan malam berpelukan. Iya. Sekarang kan nggak bisa, kalau berpelukan gitu pasti dianya mau lagi. Iya, sedangkan kitanya harus nggak boleh nggak tega, harus tega. Ya tapi lagi batuk pilek, jadinya batal gitu hari ini. Karena harus ditonan ya. Oh, ini ada lucunya. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut nih videonya. Oke, lanjut berikutnya. Mesya, Vita atau fakta? Bambang itu lagi pengen banget belajar nyanyi dengan teknik falsetto ya. Tapi bapaknya yang penyanyi itu justru nggak bisa ngajarin karena dia suaranya rendah. Vita atau fakta? Fakta. Ada video lucu. Dua paling nyaranin tapi nggak dicontohin ya. Nggak guna. Nggak guna. Ibunya lah nyolot contohnya. Aduh. Kayaknya papanya cocok buka channel mukbang gitu loh. Udah bapaknya tuh juri ya, juri kan? Acara penyanyi-penyanyi gitu ya. Ternyata emang jagonya komen. Aduh nggak maaf. Aduh ya. Ada lagi dari terakhir ya buat Denis, Vita atau fakta? Denis, kamu itu menolak dikasih uang sama bapaknya anak kamu karena kamu sakit hati dan udah nggak mau lagi ada hubungan apa-apa sama dia. Fitnah atau fakta? Fitnah. 10 JT terlalu imut lah, Kak Ros. Ambil sana duit imut lo. Jadi kamu sebenarnya tapi kamu menolak atau terima? Aku tolak. Oh, kamu tolak. Waktu lagi bokeh banget sih sempet terima, tapi sekarang kan udah ada duit lagi. Sorry ya, harga diri. Oh, harga diri. Tanpa donatur hidup saya tetap teratur.
Ya. Tapi kan itu kan maksudnya bukan buat kamu, itu kan buat anak kamu. Iya nggak cukup, tapi buat apa kalau dia ngasih 10 juta tapi dia pernah suruh aku tes DNA. Terus iya dia kan suruh tes DNA, terus segitu waktu gue hamil tes DNA dulu ya baru gue kasih duit nanti. Jadi dia pernah kayak gitu. Iya, lebih ke enak sih. Terima. Terus segitu kalau misalkan udah tes DNA ntar baru gue biayain gitu segala macam. Nanti gue tes DNA dulu apa segala macam ya. Kita cewek inget lah, apalagi lagi hamil, apalagi lagi busui, inget-inget terus. Jadi ya ogah gitu. Lagian nggak cukup juga 10 jeti. Gue bilang ambil sana duit imut lu, bapak main kundang, bapak durhaka, sabar. Enggak musuhan kok. Ini kan cuman jujur. Tuh. Boleh, bisa. Ya bener kan? Gak masalah kan kak? Ya, kenapa kita harus menerima dari orang tapi kita kepahitan? Itu cukup juga kagak. Tapi diomongin ke orang, gue tanggung jawab gitu. Iya kan? Sementara kan sekolah aja berapa? Iya kan? 7 jeti. Makan masih Wahyu. Iya kan? Wah, baik. Iya benar. Bisa. Kita mau dicukup bintang tamu kita selanjutnya. Ini ada seorang psikolog gitu ya, akan kita ajak ngobrol. Ini berkaitan juga kejadian yang terjadi di hari Jumat kemarin, di mana ada ledakan di sebuah sekolah di musolanya begitu pada saat sholat Jumat ya. Dan terduga pelakunya adalah siswa juga yang masih kelas 12. Dan dugaannya adalah karena terpengaruh media sosial, karena terpengaruh dengan paparan-paparan konten-konten yang kekerasan gitu melalui media sosial. Nah, kita pengen tahu nih seberapa kuatnya sih pengaruh tontonan itu, kemudian apa yang membuat itu kemudian mendorong menjadi sebuah perilaku, dan apa kepuasan apa yang didapat, dan bagaimana cara mencegahnya. Kita lihat dulu profilnya Joyce Manurung berikut ini. Bersama dengan Mbak Joyce Manurung, kita mau membahas ini secara general gitu ya, supaya kita orang tua juga lebih hati-hati, lebih waspada gitu. Kita mengambil kasusnya dari yang kemarin pemboman gitu ya, yang diduga pelakunya tuh masih remaja dari kelas 12, jadi sekitar usia 16-17 tahun. Ini ada keterangan dari siswa teman-temannya gitu tentang seperti apa sih keseharian terduga pelaku ini. Coba kita lihat tuh cuplikannya berikut ini. Dan memang kalau digeledah di tempat tinggalnya memang ditemukan beberapa barang bukti gitu, dengan ada tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan-tulisannya kita ada infografis yang artinya kurang lebih gitu ya. Ini kayaknya ya yang dia tulis itu tentang keyakinan, tentang adanya slogan teroris domestik Amerika, jadi kayak white supremacy, bahwa kulit putih itu lebih mendominasi. Kemudian juga dia memasukkan juga teori Darwin gitu ya, natural selection. Kemudian juga dia menyebutkan nama-nama gitu pelaku-pelaku kejahatan teroris ya di beberapa negara, dan ada juga yang pelaku teroris itu yang berusia di bawah umur gitu. Ini berarti kan dia mendapatkan pengetahuan kayak gini nih Mbak Joyce. Jadi kalau Mbak Joyce sendiri menyoroti ini, apa yang perlu jadi? Ini situasi yang sangat kompleks ya. Jadi kalau dalam konteks seperti ini ada satu istilah dehumanisasi istilahnya. Jadi kita menempatkan orang lain dalam posisi sebagai musuh, sehingga dia tidak perlu dikasihani, dan dia berhak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, dehumanisasi itu datangnya dari mana? Adanya ideologi. Betul. Kalau kita sederhanakan, ideologi itu adalah sistem kepercayaan, belief system deh kerennya. Itu seperti contoh white supremacy gitu, yang kuat itu harus memimpin, harus menang gitu ya. Betul. Jadi kalau orang sudah punya keyakinan seperti itu, artinya hal ini bukan datangnya baru. Ini sudah menjadi paparan yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Gitu betul. Ya? Bisa media sosial itu hanya menjadi pemicu mungkin. Tapi barangkali dari orang-orang terdekat yang menjadi contoh atau role model. Atau diperkuat juga dengan misalnya kondisi kekecewaan, kemarahan, atau ketidakjelasan tentang diri. Jadi dia tuh pengen dapat pengakuan, pengen dapat sebuah pengesahan, saya hebat, kamu tuh bisa A, bisa B. Nah, yang selama ini mungkin tidak pernah dia peroleh. Jangan lupa ini usia remaja. Di usia-usia badai seperti ini, pengakuan itu nomor satu yang paling penting. Dari mana? Dari sekitarnya, peers.
Jadi dia nggak perlu gurunya bilang kamu pinter, tapi dia perlu teman-temannya bilang lu paling keren di sini. Nah, jadi tidak mengherankan jika target yang dia tuju terutama adalah rekan-rekan, teman-teman seusianya. Supaya dapat label itu. Untuk mendapatkan pengakuan. Barangkali ya, kita belum tahu. Memang hal-hal seperti ini perlu mendapatkan assessment utuh. Baik psikis, perilaku maupun keluarga untuk bisa mendapatkan gambaran. Sebenarnya dari mana link-link ini bisa dia peroleh. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Memang di usia remaja, memang yaitu menjadi usia rentan karena kita sedang mencari identitas. Ada paparanan itu semua orang kayaknya terpapar itu. Tapi dari paparan, belief kemudian mendorong ke perilaku, itu kan ada satu tahapan lagi gitu. Yes. Orang kalau mendapatkan sebuah informasi itu kan diolah. Nah, proses mengolahnya itu berbasis pengalaman yang sudah pernah didapat. Contoh, kata ibu saya harusnya begini, itu pengalaman. Guru saya ngajarin atau tadi teori-teori dan sebagainya. Namun bagaimana seseorang mengolah itu juga berhubungan dengan kapasitasnya, kematangan berpikirnya. Usia ini belum matang. Jadi kalau dikasih tahu A, menurut dia itu benar begitu. Nggak perlu dianalisis lebih jauh. Terus dampaknya apa, kalkulasi apa, nggak, dia sampai di situ. Sehingga yang menurut dia, oh yang dia lihat A, oh ini yang benar, ya itu yang dilakukan. Artinya mentah-mentahan aja. Karena ketidakmatangan dalam proses berpikir. Lalu yang kedua, tidak ada fungsi kontrol. Kontrol dari mana? Orang tua pastinya. Kita perlu cek apakah di rumah ini ada orang tua yang utuh. Sebagai tadi pendamping, sebagai teman, sebagai pemberi mungkin informasi yang jelas, membantu untuk mencerna itu semua. Ada nggak? Atau dia ada di komunitas misalnya ya guru-guru yang memang dekat secara emosional. Karena kemungkinan besar anak seperti ini secara emosional sangat-sangat terganggu, tidak aman, insecurity-nya sangat tinggi. Jadi perilaku kekerasan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang punya rasa tidak aman yang sangat signifikan. Jadi dia ingin mendapatkan itu. Dengan dia melakukan kekerasan, dia merasa dirinya terhindar dari ancaman-ancaman yang mungkin dia lihat dari media, dia dengar dari sekitarnya, atau dia bangun sendiri di pikirannya. Dia anggap itu ancaman gitu ya. Menurut dia, bisa jadi begitu. Bisa jadi. Gitu. Jadi ada beragam macam faktor dan kompleks gitu ya. Itu makanya perlu di-assess. Tapi ya itu tadi kan dia sampai kan itu orang informasi, dia believe, dia percaya itu dianggap ancaman sampai ke perilaku nih. Karena dia perilakunya terencana ya, kan? Betul. Terencana, terstruktur ya kan? Itu perilaku itu kan kadang-kadang gini ya, sesuatu yang bisa disengaja bisa tidak ya. Kalau kekerasan itu sifatnya bisa sengaja bisa juga tidak. Nah, kalau ini kan sudah disengaja karena dia punya perencanaan. Contoh, bom itu kan dirakit. Artinya dia sudah beli di mana, dia sudah pelajari cara membuatnya dan sebagainya. Atau dia sudah mendapat bimbingan mungkin dari siapa yang kita nggak tahu. Kalau sudah terencana, ini tidak hanya bicara soal kepengennya mendapat pengakuan, tapi memang ada unsur empati yang lagi tidak berjalan. Empati tidak berjalan. Yes, empati itu kepekaan. Kepekaan tentang kondisi orang lain, bagaimana dampak buat orang lain, itu udah mungkin ya kalau bahasa saya sudah dia buang. Karena tadi dehumanisasi, menganggap itu musuh. Layak. Orang bisa kehilangan empatinya tuh banyak faktor. Sangat faktor. Keluarga juga. Karena empati itu adalah proses belajar, bukan ujuk-ujuk ada. Oh, jadi dari kecil diajarin nggak itu? Bagaimana mencintai makhluk hidup paling sederhana. Bagaimana mengasihi bapak ibunya, temannya, ada nggak pembelajaran seperti itu? Nah, berikut kita akan tanya ya, bagaimana cara kita nih keluarga, lingkungan terdekat gitu ataupun guru-guru bisa melihat mungkin orang-orang di sekitar kita yang perlu mendapatkan apa istilahnya bantuan, masukan, pendapat, pendampingan gitu ya supaya hal ini tidak terjadi. Karena kalau ini prosesnya panjang, berarti kan ada tanda-tanda sebetulnya yang terlihat gitu yang perlu diwaspadai. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik. Sama bintang tamu kita nih ibu-ibu semua ya. Kita mau tanya gimana caranya kita menyiasati solusinya supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu nih Mbak Joyce.
Kembalilah ke rumah, tanda kutip. Rumah itu bukannya sekedar bangunannya, tapi ada fungsi ayah, fungsi ibu yang memang menjadi tanda kutip ya, pembimbing, pendamping, dan menjadi teman anak untuk berbagi. Berbagi itu bukan nanya udah makan atau belum gitu, tapi tahu nggak anak sedang mengalami apa yang jadi kebutuhannya dia, marah nggak pada orang tuanya, dan apa harapan anak pada orang tua dan sekitarnya. Kalau ini dikelola dengan baik, tercipta komunikasi yang terbuka, anak merasa aman. Itu kata penting, aman. Aman dan nyaman membuat anak menjadi hidup bahagia. Kalau sudah bahagia, empatinya berkembang. Empati berkembang, dia akan melakukan hal-hal yang baik dan berguna buat sekitarnya. Jadi rasa aman itu ya. Nomor satu. Tapi Dok, aku mau nanya, kan nggak semua orang ada kayak sosok ayahnya. Kalau kayak dengan kejadian-kejadian gitu, gimana dia? Figur ayah bukan harus ayah kandung. Pamannya, kakeknya, saudara kamu yang laki-laki, siapapun, sahabat kamu yang bisa mengambil atau mengganti peran-peran ayah. Peran ayah itu apa sih? Misalnya kebersamaan untuk mengenalkan kalau maskulin itu apa saja sih dilakukan, itu peran ayah gitu ya. Mengambil keputusan sebagai laki-laki itu bagaimana, itu peran ayah. Nah, ada nggak orang-orang yang bisa mensubstitusi istilahnya? Kalau tidak ada, cari. Itu benar banget tuh. Aku ingin ngomong itu tadi. Tapi kan kalau dia udah ketika masuk sekolah, maaf ya aku nanya ya, aku pengen tahu, ketika dia masuk sekolah dia kan pasti lebih nggak percaya diri dong dibandingkan temannya lain. Belum tentu ya. Tergantung. Kalau kamu sebagai ibu bisa memberikan rasa aman dan nyaman yang penuh buat anak, dia akan berkembang dengan baik. Jadi di kamu kuncinya, di ibu kuncinya. Mbak Joyce, dia kan tadi kalau belajar dari kasus yang itu kan dia terpapar, dia suka mengkoleksi gambar-gambar tertentu yang bernuansa kekerasan. Nah itu tanda-tandanya apa, sejauh mana yang itu kita perlu waspadai, itu adalah hal yang biasa. Mungkin kita mesti trace ke belakang dulu ya. Barangkali di masa kecil juga ada pengalaman yang mirip. Contoh, ketemu kucing, enak nih, tanda kutip punten sekali, dipatahkan kakinya, kekerasan dan sebagainya gitu. Nah itu ayah ibunya harus memantau dan mengobservasi kapan saja kejadian itu muncul. Lalu kalau kita lihat anak ini sering ngurung di kamar berhari-hari nggak mau keluar, ibu harus tahu apa aja yang anak lakukan, dengan siapa dia berteman, berinteraksi. Kalau dia buka internet, apa sih yang dia googling misalnya gitu, dan apa yang dia baca, dari mana dia terpapar, dan dengan siapa dia berbicara sehari-hari. Orang tua harus tahu. Guru bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah, dan itu adalah orang tua. Jadi buat orang tua semua harap jangan gaptek. Dan tetap semangat pastinya. Gaptek ya. Sering-sering ngobrol, sering-sering cerita gitu ya. Tapi orang tuanya sendiri mungkin juga perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan. Ya supaya kita bisa tahu caranya berkomunikasi yang lebih baik gitu ke anak-anak kita di rumah. Oke, nanti aku telepon anakku habis ini.